backlight. Emosi atau bagaimana, tapi sebaiknya tidak diluapkan di kelas ya. Ajak bicara teman yang layak percaya siapa ya, ya. Misalkan layak percayanya sama Firdaus atau Mas Sakini, silakan ngobrol dengan Sakini dan Firdaus ya. Terus jadi jangan sampai teman-teman bingung kenapa saya PMS enggak gitu ya, kan dia bukan perempuan ya. Kalau dia perempuan, oh sibuk kita ya, kita kalau PMS ya segala pengen dibantu, segala pengen dicabok gitu ya. Oke, ada lagi memperhatikan, udah ya tadi, jangan berisik. Boleh tidur di kelas asalkan tidak ada tugas dan tidak ada guru. Jadi pada saat guru ada, nanti kalian boleh nggak tidur di kelas? Nggak boleh. Berarti kalian tidak boleh tidur di kelas. Tapi pada saat guru tidak ada tugas, kalian boleh tidur di kelas. Tapi tidak boleh saat guru ada. Tugas yang diberikan guru harus sudah selesai. Terus apa lagi ini kesepakatannya? Fasilitas yang ada di kelas, kursi, lalu apa nih? Jangan ditarik jawab, jangan dicoret-coret. Nah, kelas kita sudah kita cek kemarin. Semua berpartisipasi untuk mengecek kelas ini. Berarti udah bersih dong. Meja juga sudah dicek. Ya. Semua sudah dicek, tapi kalau ada yang mencoret-coret lagi, apa tindakan kita? Hukum. Hukumnya seperti apa? Denda. Dendanya berapa? 10. Jadi berarti saling mengingatkan satu sama lain supaya apabila ada teman yang sedang mencoret-coret tembok ataupun meja, diingatkan supaya tidak kena. Jadi lawan barunya garis nih, jangan sampai diperawati lagi dan bikin apa itu, harus tetap di stop atau diberhentikan. Ya, terus apa lagi nih? Pak. Apa? Semangat untuk ilmu, piket sesuai Poin jadwal. anjir. Adakah yang masih piket tidak sesuai jadwal atau tidak melakukan piket sesuai jadwal? Adakah? Masih ada. Ya, jadi ini kalian sudah membuat jadwal piket. Ini kesepakatan piket jadwal yang kalian buat. Ya, ini juga struktur yang kalian buat. Begitupun ada jadwal pelajaran yang telah dibuat oleh sekolah. Jadi jadwal piket ini dibuat untuk kalian, oleh kalian dan dilaksanakan juga oleh kalian. Jangan sampai kelas kotor. Jadi sebelum kita masuk berarti harus melaksanakan piket. Atau kalau kalian harus sebelum masuk, berarti pada saat pulang sekolah kalian rapikan dulu kelasnya. Piket dulu sesuai jadwal yang buat besok. Ya. Nah, setelah itu ada lagi yang belum menulis kesepakatan kelas. Ayo belum? Udah menulis? Belum? Belum tulis, Bu. Yang belum siapa? Ya. Ayo lagi yang nyapa di kelas. Izin ya, guys. Izin ya, guys. Apa tuh sih harapannya sih? Siapa lagi yang belum? Belum. Kesepakatan kelas ini dibuat oleh kalian supaya kalian menghargai apa yang kalian buat dan kalian laksanakan. Benar kan kamu? Yang belum siapa? Nih. Abang kok kesepakatan sih? Kesepakatan kata, Bu. Ya, kamu mau seperti apa di kelas ini? Maaf yang belum. Kalau yang belum saya bagikan, lalu kalian tuliskan sipan di depan. Nah, setelah kesepakatan kelas, udah ya, tulis namanya. Ini pinjam ke si Sandini atau siapa pulpennya? Kijal, si Leo pulpen. Nah, yang diomonginnya harus punya pulpen. Astagfirullah, penjualan pulpen ibu. Di tas apa tuh ya? Nah, apa aja kesepakatan kelas seperti apa? Misalkan kamu dinuntuin di kelas tidak boleh ngobrol, berarti kamu harus tahu kalau ada yang ngobrol, ingatkan kembali pada saat nggak boleh ngobrol pada saat guru menjelaskan di depan kelas. Ya. Terus apa lagi? Lael nulis apa? Kira-kira keinginan Lael di kelas ini apa? Hah? Tulis di sini. Pinjam pulpennya. Kamu apa tulisannya? Sok, nggak apa-apa. Nanti tulis nama kamu di bawahnya ya. Belum. Oke. Kamu udah tulis belum? Si Angga Bang sama sekarang. Hey.
lah ngetik gua di poin cuma gua ngetik. Ditumpuk aja di bawahnya kalau nggak cukup Ki. Nggak maksudnya gitu. Sama offset ini. Ya. Gak boleh ngomongin di belakang. Ya, ngomongnya di depan sini kayak ibu jadikan dulu ya. Kalau Bang Titit. Ya, yang lain so. Nah, nanti setelah kesepakatan kelas akan ada lagi harapan kelas. Ayo sekarang masuk. Nunggu layar dulu, nunggu layar finalisasikan. Aska gak nampak gak mikir. Karena dia nggak bawa pulpen. Iya. Mulai besok berarti pulpen akan tersedia di tempat. Besok libur Bu. Oleh Nabila nanti disimpan, bayar. Gratis. Gratis dong. Ada uang kas. Nah, nanti uang kasnya harus dilengkapi. Ini saya mau pakai Dilengkapi, aduh. Iya dong. 1.000 aja. Beli AC, Bu. Beli AC. Kalau saya sudah dingin cuma di puncak. Ikat di jari. Beli karpet, Bu. Boleh kasar di Kasih lah. Biar nyaman di kelas. Beli Ya, kapan? biar nyaman di kelas. Apa yang membuat kalian nyaman di kelas? Tidur. Suasananya. Tidur. Tidur. Terminal. Ada kasur. Ada kasur, karpet. Kita tidak ada sekolahnya ke hotel. Magicom, galon. Ya, memang di kelas ya. Jadi kelas yang nyaman itu satu kebersihan tentunya. Dua pertemanan. Suasana kelasnya. Jadi gimana suasana kelas? Antar teman itu jangan selisih paham. Jangan saling adu domba. Aduh, anjir, sih semua aku adu domba tuh. Adu gaya. Belajar. Jangan adu domba, gaya bersih ya. Jadi kalian benar-benar harus bersama karena kalian 3 tahun akan bersama-sama. Jangan ada selisih ataupun dusta di antara kalian. Ya. Jangan lupa tulis nama bawahnya. Tahu sudah? Ya. Ada di Sudah. sini. Sudah. Sudah. Itu pun di depan. Nah, sudah. Kita baca yang baru ya. Tidak main HP saat menjelaskan. Ayo, siapa yang masih main HP? Habis tangan ya. Tidak main HP saat guru menjelaskan. Lipat HP-nya. Itu Saskia. Ya. Main HP. Tidak saat guru menjelaskan. Jadi kalau guru menjelaskan, dengarkan sesama supaya tidak ada kesalahpahaman. Terus jangan berisik di kelas dan jangan buang sampah sembarangan. Jangan berisik di kelas
Berarti kalau kita dicuekin sama seseorang, berarti orang itu tidak peduli. Tapi kalau ternyata orang itu baik, mengingatkan, mendengarkan diri, berarti tandanya dia peduli, ya. Nah, itu jadi udah tahu ya beberapa yang harus kalian ikuti. Sekarang harapan apa sih yang kalian inginkan di kelas ini? Silakan tulisan. Masuk, Bu. Tapi bakalan diturut ya, Bu. Bakalan diturut ya. Ini hanya harapan. Tulis sama buat kelas. Ya, harapannya. Harapan yang kalian inginkan di kelas ini kira-kira apa? Ya, terus aja. Pengen mobil 60. Dua. Jangan satu aja. Dua. Jom. Jangan suka datang kaki. Kilo buat kilo. Jangan lupa beli nama lalu simpan di depan, di tempel ya. Pulpen mana dong? Bener itu perlu beli Enggak. Pulpen. Lihat dah, di Shopee 11.000 dapat beberapa sepak. Jadi dia. Iya, kalau sim. Nah, semua biasa berapa? Masanya belajar sampai Beli nanti satu pack. Jadi kalau misalnya Saya ingin dapat banyak mangkas. masuk, Bu. Tulis, pasti tidak punya pulpen. Kakek baru punya. Bu Era, Bu masih. Yang punya pulpen langsung tulis. Injil. Langsung tanda bintang. ngapain saya tahu apa? Harapan itu keinginan positif yang kalian inginkan di kelas ini, situasi, suasana. Kayak itu yang minggu depan dan gratis. Jangan. Ya, jadi harapan itu adalah sesuatu yang kalian inginkan berupa yang positif. Aku pengen Ya, kantin gratis. jangan di depan kalian sudah. Pengen kantin gratis. Saya tidak ada SPP. Aduh. Bukan sekolah. Iya. Pengen SPP-nya dihilangin. Kalau harapan saya di kelas ini, ingin selalu kalian angkut. Baik. Baik. Bu, kata-katanya, Bu, kata-katanya. Masih balik. Baik, terus dikatakan. Kata-kata ini. Harapannya. Tinggal lagi. Tinggal main, Bu. Ya, terus sama kawannya. Ya, kalian bilang, saya harus apa ya untuk kelas ini? Gitu. Jangan ada yang salah. Ayo. Main celana beres. Oh. Nih, tempel. Harapan kelas pasti yang semuanya positif. Positif, Bu. Positif. Jangan yang tahu kalau harapan itu jangan tahu yang negatif, harus yang serba positif. Gimana? Yang negatif itu buruk gak bakal. Jangan. Kalau harapan itu akan berkumpul sama aku. Pak, coba pengen punya kelas kompak. Ya, kompak itu seperti apa? Berarti kalian harus sama-sama bukan berarti kompak dalam hal yang negatif ya, tapi hal yang positif. Sampai jangan di Facebook yang punya Pengen ini, Bu. Lu pengen ini? ya. Gue ini ngeblok kok 1 jam. Pengen ini sampai. Ya, harapan Saya kelas ini bisa sholat dulu. Berangkat gitu tidak ada yang lima. Harapan kali ini setiap sholat dulu. Harapan saya setiap sekali aja sekolah yang setelah sholat di seminggu. Alasannya head terus, Bu. Ibu bukan salah siapa yang ada. Ekstrim, berat. Kamari mah libur oge. Maksudnya
Orang kelas memiliki kasur yang pribadi dan nyaman. Hei, kita mau belajar kenapa ada kasur? Nanti kalian gak bakal bangun, ya. Terus mau apa namanya? Kipas. Terus apa lagi ini menjadi apa lagi dan yang macam-macam. Karena kipas memang suasana juga sedang panas ya. Tapi nanti bisa dibukakan pintunya. Pada intinya banyak yang menulis harapan kelas ini menjadi kelas yang lebih baik dan menjaga nama baik kelas kita, ya. Pasar di sana. Kenapa menjaga nama baik itu sulit? Ya, sulit menjaga nama baik. Ya, satu, peraturan diikuti seperti apa? Salah rambut, yang sering selalu dibicarakan oleh make up. Make up, jadi perempuan itu jangan berlebihan dalam bermake up. Jempol. Sama lagi. Seragam. Hari Jumat menggunakan seragam olahraga. Apa namanya? Muslim. Menggunakan pramuka. Ya. Terus itu batik. Kita Muslim. Ya, kalau punya kan baju Muslim. Kalau kamu punya kan baju Muslim? Punya itu pernah lihat tapi masukin ke dalam baju Muslim. Dan terus apa lagi di sini? Saya berharap semoga tidak ada kasus di kelas ini, insya Allah. Tidak ada. Anak itu alhamdulillah baik-baik ini. Jadi tempel di sana. Jadi kalian tidak jangan apa namanya, jangan berbuat yang aneh-aneh. Mau dibaca. Kompak dalam bermain. Dalam bermain di lapangan, ya. Jadi pada saat main volley harus kompak, ya. Oke. Nah, ada lagi yang belum? Jawaban siapa? Ayo masukin sini. Betul, tidak ada kasur, ada lagi. Ya. Saya jadi kebanyakan ingin kelasnya kompak, lebih baik, akrab satu sama lain, tidak menjelek-jelekan. Kalau ada masalah dibicarakan. Jadi jangan nabrak-nabrak ya, Saskia. Jangan nabrak. Dengerin ya Saskia. Masa-masa remaja itu masa temperamen, masa emosional, sesuatu ingin diungkapkan. Tapi jangan banyak bicara pada saat marah. Apapun yang keluar di ucapan kalian pada saat marah itu akan menyakiti teman kalian. Ya, mungkin yang sudah selesai marah, kalian baru ingat, oh tadi ngomong apa ya? Padahal kalian sudah menyakiti teman kalian. Ya, jadi kalau ada masalah tersebut dibicarakan. Ya, nah ini yang sudah kita buat kesepakatan kelas harus kalian ikuti karena kalian yang membuat. Ya, jadi itu tidak boleh tidur, tidak boleh main HP, tidak boleh makan saat ada guru. Ya, itu. Dan mencatat semua pembelajaran yang diberikan oleh guru. Semangat ya. Ini kayak halaman kelas juga sudah selesai semua. Poin-poinnya kalian yang membuat. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan buat reward and punishment. Apa itu? Reward itu adalah penghargaan, punishment itu adalah hukuman. Kira-kira penghargaan apa yang ingin kalian diberikan oleh kalian dan hukuman apa apabila kalian tidak menaati peraturan? Ya, nanti
Belakang gue. Yes. Fokus, jangan fokus. Belakang cek. Cek. Mana ada? Oke, selamat pagi anak-anak. Bagus setelah itu. Kenapa kamu telat? Tadi mau sambung. Kan kamu harus balik ke lapangan 2 kali. Nggak mau, nggak ada gua mau sambung. Jangan melawan. Kamu harus berdiri di lapangan sekali 5 kali. Saya mau tahu siapa yang kamu di sini. Udah bu. Oke. Besok sekali lagi kalau kamu terlambat, saya suruh bersihkan satu lingkungan sekolah. Mengerti? Silakan masuk. Beres. Good morning, students. How are you today? Today I would like to explain you about procedural text. Do you know what is procedural text? Okay. Procedural text tells us about how to make or how to do something. Yeah, you know. Jadi, if you want to make something, we will use procedural text. How you would like make what is it food and kinds of food. Use procedural text to make it. Okay, coming. Okay. Aska, what are you doing? Give me your phone, please. Okay. Please follow me. Oke, yang lainnya boleh dicatat dulu materi di halaman 4 ya, dicatat dulu bukunya. Baik. Aska, kenapa main HP saat jam belajar itu? Gue soalnya ada event tuh. Apa ini sih? Megang sama sendiri jam HP belajar itu. Ya, nanti dari handphone saya ambil terlebih dahulu. Asa boleh mencatat pelajaran dari sini saja supaya Asa lebih konsentrasi. Ya, sekarang silakan bawa bukunya, silakan bawa di depan ini. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus diterapkan di sekolah ya Bapak Ibu. Adapun nilai positif yang diterapkan di sekolah yang pertama itu adalah budaya 5 posisi ya Bu ya. Jadi kita di 5 posisi ini kita harus tahu bagaimana posisi kita sebagai guru, sebagai posisi penghukum, manajer ataupun bukan. Jadi di sini ada juga yang berbasis seperti hukuman dan reward ya, hukuman dan penghargaan. Tapi Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu pernah mengalami posisi berada di posisi sebagai penghukum ya, penghukum ataupun posisi pemberi penghargaan terhadap anak yang melanggar tata tertib di sekolah. Ya, nanti akan kita diskusikan seperti apa kita menangani masalah peserta didik yang selalu melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Lalu setelah itu kita akan bahas diskusi tentang segitiga restitusi, di mana kita selalu memvalidasi apa saja yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik tanpa langsung memberi tindakan. Jadi di mana kita harus memvalidasi dulu data-data apa penyebab mereka itu melanggar peraturan di sekolah kita. Jadi tanpa langsung menghukum ataupun memberi penghargaan. Maka dari itu hari ini mohon waktunya untuk berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Tentu ada beberapa tes yang akan saya bagikan atau materi yang yang harus Bapak Ibu diskusikan dengan rekan yang lainnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Kalau saya, kalau misalnya bertanya kepada siswa yang terlambat itu, saya selalu menanyakan apa sebabnya dia datang terlambat ke sekolah. Kadang-kadang karena memang tidurnya malam, terus bangunnya siang, seperti itu, Ibu. Berarti Bu, cara menghukumnya bagaimana? Kalau saya itu disamaratakan karena saya kan lihat dari tingkat level kehadirannya, apakah dia terlambat 5 menit, 10 menit atau 15 menit. Kalau yang 5 menit itu ringan, kalau yang 15 menit itu agak berat gitu hukumannya. Tapi kalau misalnya memang anaknya dia contohnya tadi ada yang terlambat terus dia belum makan ya, sama saya walaupun dia diberi hukuman tapi karena hukuman terlambatnya banyak sama saya oleh saya diberikan diberi kesempatan untuk sarapan dulu, tapi tetap menjalani sanksi gitu penghukumnya ya. Bu pernah mengalami nggak? Pernah, saya juga yakin aja. Gimana Bu? Oh saya Ya. kalau anak misalnya pada untuk anak sih kalau soal keterlambatan sudah sama ya. Kalau saya sih soal materi aja, misalkan saya udah memberikan soal, contoh soal udah gitu, memberikan soal juga tidak bisa dia menjawabnya dan memberi penjelasan balik, ya udah saya kasih hukuman, catat itu bukunya. Oh, berarti hukumnya. Lu pernah mengalami nggak? Kalau saya sih, saya tinggal bilang mengarahkan untuk mempunyai jadwal pribadi sendiri. Oh, gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi diskusi hari ini ya tentang bagaimana cara kita menindaklanjuti pada peserta didik pada saat melanggar tata tertib yang dilakukan di sekolah. Ya, terima kasih atas waktunya ibu-ibu. Ya. Waalaikumsalam. Sama-sama dengan senang hati.